Oke, jadi untuk membuat normal map, nah di sini ada namanya aplikasi tambahan. Sebenarnya pakai Photoshop bisa, cuman agak rumit. Jadi kita pakai aplikasi namanya Materialize. Ini kalian bisa cari di internet atau nanti di LMS saya upload filenya atau saya share nanti di grup WA. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi untuk contoh yang genteng tadi, oke, karena kita awalnya itu kita harus punya gambar si diffuse mapnya. Diffuse map itu gambar bawaan dari si gambar asli ya, misalnya kayak gini gambar gentengnya. Nah ini adalah gambar diffuse. Gambar diffuse juga bisa kita bikin kalau udah kita wrapping ya, kita bikin UV mapnya, itu kan nanti kita warnain di Photoshop. Itu juga nanti si diffuse-nya bisa kita masukin di sini. Nah, jadi ini hasilnya nanti dia nampil di sini. Nah, ini kan masih datar ya. Nah, selanjutnya di sini ada height map. Nah, ini yang tadi bikin height, tinggal kita create. Nah, nanti di situ dia nampil gambar height-nya. Ini tinggal kita atur aja mau setengah dilihatnya atau semuanya. Ini hanya preview aja. Misalnya kita butuh gambarnya agak detail. Ini kita pilih yang detail. Atau agak ngeblur, pakai display. Tapi biasanya kita pakai detail aja biar agak lebih terlihat. Sisanya ini gak usah diganti. Kalau udah tinggal di set as, nanti dia masuk di sini. Nah, selanjutnya ini bagian normal map. Normal map ini tinggal kita create. Nah, nanti dia otomatis ngebentuk ya. Normal map itu warnanya seperti ini. Ini ada biru, warna ungu, kayak gini. Ini kita bisa atur juga nanti. Misalnya mau lebih kontras warnanya atau mau smooth atau ini lebih detail bisa pakai creeps atau tengah-tengahnya mid. Kalau lebih detail kita bisa pakai bentuknya creeps. Nanti kelihatan ini di gentengnya. Jadi di gentengnya dia ada kasarnya. Nah, kalau udah tinggal kita set. Sebenarnya biasanya kalau di normal map nggak ada bisa ganti ya, kecuali ininya aja. Nah, untuk kita ngelihat full materialnya, nah kita bisa klik show full material. Nah, nanti dia materialnya bentuknya seperti ini. Jika udah disatuin semuanya si height map sama normal map, sama kayak yang tadi genteng yang di rumah saya bikin tadi. Nah, ini nanti kalau udah misalnya ini, wah ini untuk gentengnya udah pas nih, udah cocok. Nah, tinggal kita save project. Kita pilih save-nya mau di mana. Misalnya kita bikin tekstur. Nah, di sini tinggal kita bikin folder baru. Jadi kita kasih nama ini buat genteng. Udah ada genteng ya. Misalnya genteng 2. Nah, kita pilih di sini. Terus kita masukin di sini namanya. Nah, terus kita select. Selanjutnya tinggal kita cek di sini dia masuk enggak. Tekstur genteng 2. Nah, nanti dia otomatis ada 4 file. Nah, yang file ini file si materialize-nya. Kalau kita mau buka lagi tinggal load project, pilih yang ini. Nah, sisanya ini nanti yang bakal kita pakai di si blendernya. Nah, ini misalnya kita mau ngeliat dia lebih detail lebih banyak, ini bisa kita banyakin. Ini juga kita banyakin. Jadi nanti kita akan terlihat kalau dia mendetail seperti apa. Nah, bisa seperti ini. Jadi kalau kita ini bentuknya juga bisa kita sesuaikan ya. Misal kita butuhnya ditaruh di cube, tinggal diganti. Di silinder tinggal diganti. Di sphere tinggal diganti. Kayak gini. Ini untuk
materialize ya. Jadi ini sangat membantu ya, aplikasinya dia nggak gede sebenarnya, hanya berapa MB gitu. Oke, sekarang waktunya untuk masukin si materialize tadi ke sini ya. Bentar, ini genteng. Oke, ini saya ganti dulu. Kalau enggak si bagian gentengnya saya duplikat aja deh. Nah, kita cobain yang di sini fokusnya ya. Jadi kayak biasa ya, kita masuk ke shading. Nah, ini kita pilih bagian mana yang mau dikasih. Kita materialnya udah ada ya, semuanya ini ya. Misalnya yang warna awalnya ini kita kasih warna kuning misalnya ya. Harus jadi render ya, udah kelihatan. Nah, yang sisanya ini kita kasih warna biasa, pilih genteng ini, sign sama yang ini ya. Nah, kan awalnya seperti ini tinggal kita masukin biasa ya, pakai image tekstur yang tadi kita masukin si genteng diffuse nya, nanti kita tempelin ke si base color. Nah, nanti dia nampil seperti ini bentuknya ya, warnanya. Terus kita tambahin lagi dua. Ada hack. Oke, tadi kan ini diffuse ya. Kalau diffuse, kalau spellcheck kita pilih sRGB. Nah, untuk yang hack karena dia bukan warna, kita pilihnya non color. Nah, selanjutnya untuk si normal mapnya, nah ini kita pilihnya juga non color. Nah, jadi untuk gabunginnya di sini kita pakai di bagian vektor normal map ya, ini tinggal disambungin si normal map sama bump ya. Nah, jadi seperti ini ke hack, terus color yang ini ke normal, normalnya pindah ke color sini, nanti normal ini ke sini. Sebentar, terbalik nggak ya, saya agak lupa. Oke, bump normal map ke bump ya. Oke, terbalik. Oke, jadi ini dia terbalik. Ini yang ke sini, ini ke sini ya, ini ke strength, ke normal. Ini pilih yang UV map. Pak, Ya, sudah di record Pak. udah. Nah, ini kenapa dia nggak berubah? Karena kalau kita lihat si genteng ininya, ini kadang nggak ngepas di sininya.
Bentar, saya agak lupa ini ngaturnya. Ya, pas belum ya. Non color. Kita lihat yang satunya. Oke, oh hacknya ke sini. Ini normal mapnya masih belum kebaca ya. Time space, UV map. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kalau emang awalnya si ini tuh, nah ini pasti dia kecil ya biasanya. Nah, dia hanya dapat seperti ini nantinya. Kalau kita wrapping kan, ini kan hanya satu kotak plain aja. Kalau kita masukin dia ke gambar si tekstur ini, dia hanya bentuknya seperti ini. Nah tadi untuk ngerapihinnya seperti kayak tadi saya di sini kan yang saya awal tuh ini besar ya. Ini dia kalau disesuaikan, misalnya mau lebih itu, jadinya kita naikin. Misalnya mau lebih padat atau mau lebih lebar, yang kita geser. Ini lebih terlihat dia gentengnya lebih banyak. Seperti ini, cara seperti ini bisa. Kalau kita pakai tekstur koordinat, harusnya sih bisa juga. Cuma takutnya dia nanti jadi kita pakai UV. Bukan tekstur koordinat ya. Oh, satu lagi itu saya lupa. Mapping. Nah, kalau kita pakai mapping, dia nggak jauh berubahnya, nggak ada yang berbeda malah. Jadi di sini memang tidak berpengaruh karena di sini kita pakainya UV map. Nah, misalnya kalau kita ganti, ini juga dia tidak berpengaruh. Jadi kita berdasarkan si UV mapnya ini. Jadi tinggal kita main di UV ininya, disesuaikan mau kayak gimana. Misalnya kalau mau lebih banyak, tinggal dinaikin lagi ininya. Nanti untuk yang sebelahnya tinggal disesuaikan. Ini kan dia nggak sama tuh, nggak sama ya. Ini tinggal disamain. Misalnya tadi tingginya berapa, yang kita lihat. Terus lebarnya juga harus kita samakan, jangan sampai dia beda. Ini harus kita lihat di jumlahnya berapa. Dia biar pas seperti ini, sampai ke atas pas. Misalnya ini masih belum rapi, jadi kalau kalian bikin, kalian bisa dirapihin bentuknya biar dia pas jumlahnya kanan kirinya, jadi nggak aneh. Ini untuk si genteng. Kalau yang lain gimana? Nah, kalau yang lain mungkin akan lebih rumit. Mana ini gambarnya? Oke. Nah, contohnya di sini pintu mana yang udah saya ituin tadi ya. Oke, misalnya pintunya ini kan pintu hanya tekstur ya.
misalnya kita mau ditambahin apa normal map tadi yang udah ada. Kalau pakai normal map sama kayak tadi, teksturnya tinggal kita masukin ke materialize, terus tinggal kita mainin di shadingnya. Nah ini tadi saya udah bikin dia untuk si hex sama normal mapnya. Cuman karena pintu memang kita nggak pakai tekstur kasar ya, jadi saya hapus tadi. Jadi kalau kita pakai tekstur kasar, nah dia jadi seperti ini. Kelihatannya agak kasar. Nah ini bagian ini dia sulit di ininya ya, wrappingnya, karena kan wrappingnya kalau kita pilih ini karena pintu dia gagangnya juga masuk. Bentar, kita bisa pakai ini kalau mau seleksi yang gampang, select linked. Nah biasanya dia udah menyatu semuanya, tinggal kita pilih ini yang enggak kepakainya yang mana. Ini yang gagang besinya kan enggak termasuk, dan kita unseleksi. Jadi cara cepat untuk unwrap-nya, nah ini kan kalau kita unwrap di sini, nah bentuknya malah jadi seperti ini, dia nggak rapi. Kalau kita pakai Smart TV Project juga malah jadi begini. Ini kalau untuk objeknya kotak, nah kita bisa pakai di sini cube projection. Nanti dia di sini bentuknya kotak ya, nyesuaiin si pintunya. Ini tinggal kalian besarin, kalian sesuaiin. Ini harusnya setengah-setengah, jangan semuanya ya. Jadi kalau yang aslinya kemarin sudah saya unwrap, dia unwrapnya kayak gini, pakai yang tadi yang UV cube projection, dia jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia udah sesuai sama bentuk si teksturnya. Untuk yang belakang juga sama. Nanti untuk yang sebelahnya, yang ini kalau agak susah nanti nge-wrapnya kan karena ini sama. Ini bisa kita seleksi dua-duanya, klik yang ini dulu yang mau kita copy ke yang ini, tinggal pencet Ctrl, di sini tinggal copy UV map, nanti dia akan nyesuaiin. Nah tapi pas kita copy ini dia agak sedikit berubah ya. Cuman kalau kita seleksi semuanya juga masih sama, cuman ini harus kita Q projection lagi biar dia pas. Karena kalau kita lihat di sini, nah dia beda nih, ada yang ke samping, ada yang ke bawah, jadi enggak sama. Nah harusnya kayak gini, di samping semua bentuknya. Itu nanti bakal sulitnya di unwrap, tapi cara mudahnya kayak tadi. Mungkin untuk hari ini saya cukup ngejelasin si normal map ya, karena ini yang sangat berpengaruh. Daripada kita modeling ngebentuk si genteng kayak gini kan, mending kita kasih normal map kayak gini, pakai height, pakai normal map biar dia rapih.